Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku? Seperti dirimu selalu merindukanku, selalu merindukanku. Halo, apa kabar teman, pemirsa, penonton setia saya di channel YouTube Tambunan Official, channel yang khusus membahas terkait hukum, keamanan politik, dan berita-berita terkini terhangat sesuai fakta dan data. Kali ini kita membahas terkait dengan adanya berita yang hangat, adanya islah daripada tiga organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia yang sebelumnya pecah di tahun Maret 2015 sejak Munas di Makassar, pecah menjadi tiga, yang dimana ada versi dari Bapak Fauji Hasibuan, Luhut Pangaribuan, dan Bapak Junifer Girsang. Istilah tersebut ternyata banyak dikomentari dari banyak komentar-komentar daripada organisasi advokat lainnya. Dan juga ada berita kali ini yang dimana beberapa advokat dari Pradi ingin meminta pembatalan SKMA nomor 73 tahun 2015 tersebut. Ini menarik karena apa? Kita kan melihat dari aspek saya akan membahas terkait dari aspek daripada daripada aksiologis. Jadinya ada ajas kemampatan. Aspek aksiologis itu aspek kemampatan daripada sebuah organisasi yang awalnya sebenarnya tujuan daripada dibentuknya Pradi ini sebagai wadah tunggal atau single bar, sebenarnya ada tujuannya sebenarnya untuk pembentukan suatu wadah organisasi advokat untuk berkumpulnya para advokat, justru yang bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, serta untuk meningkatkan kualitas advokat itu sendiri, sehingga diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud. Jadi sebenarnya itu dasarnya. Tapi ingat bahwa saya sebenarnya Pradi ini kan terbentuk dari 8 organisasi advokat, baik dari IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, HKHPM, dan APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jadi di masa Orde Baru sebenarnya organisasi advokat itu berbentuk multibar. Di tahun 2003 adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, itu menyatakan harus segera membentuk organisasi advokat tunggal. Maka pada tahun 2005 terbentuklah Pradi, yang dimana terbentuk dari satuan 8 organisasi advokat. Tujuan seperti tadi untuk kesamaan persepsi dan juga pembentukan itu sebagai pembinaan pengembangan yang lebih meningkatkan kualitas daripada advokat, dan pengontrol ada pemerintah bisa mengawasi atau dapat mengontrol lebih baik, kan gitu kan, dalam proses penegakan hukum atau mencari keadilan. Tapi sebenarnya sebenarnya kita lihat sebenarnya permasalahan ini ada ketika sudah terbentuknya Pradi tersebut. Sebenarnya ada perpecahan lagi sebenarnya di tahun 2008, ya dimana digawangi oleh Bapak almarhum senior saya, Bapak Indra Sahnun Lubis, membentuk organisasi advokat yang dinamakan Kongres Advokat Indonesia. Inti dari yang dimana sebelumnya Indra Sahnun Lubis ini dulunya adalah wakil ketua umum Pradi. Akibat dari membentuk organisasi advokat, ya kan, maka beliau dikeluarkan, kan itu. Tapi saya lihat latar belakang beliau latar belakang mereka membuat organisasi advokatnya, kita kan lihat cara berpikirnya. Karena apa pecahnya Pradi? Karena selama terbentuknya tidak terasa keberadaannya membela kepentingan seluruh advokat Indonesia. Itu dia. Pada tahun 2015 pecah lagi yang Pradi itu, sebenarnya pecah lagi menjadi 3, yang gitu dia.
Munas Pradi di Makassar itu ya, Maret 2015 itu kan pecah. Akibatnya ya hampir sama dia. Ini kan organisasi kan bicara angka juga, bicara zat juga kan gitu. Organisasi mana yang nggak ada angkanya kan gitu ya. Organisasi ketua LSM cabang aja mereka berebut jadi ketua kan gitu. Pasti ada apa di dalam organisasi tersebut. Tapi saya pun tidak mau membahas di situ. Jadi akibat dari perpecahan tahun 2015 itu sebenarnya timbullah SKMA nomor 73 KMA /HK titik 01 garis miring 9 Romawi garis miring 2015 yang di dalam salah satu 8 butirnya mengatakan bahwasanya berdasarkan SKMA nomor 89 garis miring KMA garis miring 6 garis miring 2010 tanggal 25 Juli 2010 pada intinya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat yang diusulkan oleh pengurus Pradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 tapi tidak terwujud, bahkan pecah padahal Pradi dianggap sebagai wadah tunggal dan ada organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penjumpahan. Jadi pecahnya Pradi tahun 2015 itu sebagai dasar pertimbangan putusan SKMA surat keputusan Mahkamah Agung itu nomor 73 itu ya kan, yang nantinya dapat organisasi manapun dapat mengambil sumpah di Pengadilan Tinggi. Juga saya lihat SKMA itu juga mempertimbangkan dasar-dasar dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101 garis miring PUU garis strip 7 Romawi garis miring 2009 tanggal 29 Desember 2009 ya kan, yang intinya yang menyatakan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya kan, dan Ketua Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan sidang profesinya tanpa memandang latar belakang organisasinya. Jadi putusan MK itu sebenarnya putusan yang final and binding, tidak ada upaya hukum lainnya, dan setiap pejabat atau setiap organ atau apapun itu harus, atau apapun seperti badan hukum dan lain-lain itu wajib melaksanakan atau patuh dan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, karena bisa jadi kan nanti kalau nggak dituruti bisa jadi inkonstitusional. Maka itu sebenarnya bagian dari salah satunya juga bagian dari pertimbangan SKMA tadi, yang dimana ada juga dalam salah satu butirnya karena juga perpecahan Pradi tersebut. Ada lagi perpecahan, artinya ada lagi intrik dan trik Pradi yang versi dari Bapak Fauzi Hasibuan, yang intinya adanya juga perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga tanpa sepengetahuan DPC yang dimana ketua umum sebelumnya yang sudah 2 periode ya bisa diangkat kembali. Jadi perubahan ADART tersebut sebenarnya tidak diketahui oleh DPC lainnya, maka bahkan sebenarnya permasalahan ini sudah berlanjut adanya gugatan ke Perdata dan adanya laporan ke kepolisian terkait perubahan ADART sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan DPC juga ada masalah. Jadi kalau sudah dikatakan bagaimana membatalkan SKMA itu, sekarang pertanyaannya, kalau kita kan berpikir jernih, yang mengangkat dan menyumpah itu siapa? Organisasi lainnya. Tetap juga kan Ketua Pengadilan Tinggi, ya kan? Dah, yang sebelumnya, ya dah. Terus yang membuat akta otentik terkait ADART organisasi lainnya siapa yang membuat? Sudah pasti pejabat berwenang, dalam hal ini notaris disahkan di Kemenkumham. Jadi pejabat berwenang juga. Bagaimana nasib-nasibnya? Itu kan harus dipikirkan juga. Bukan hanya bila cara single bar. Oke, single bar. Oke, dicabut itu SKMA. Pasti artinya melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, oke, kalau umpama SKMA-nya itu dibatalkan, oke, organisasi lain-lain pun nggak bisa lagi menyumpah dan segala macam. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah dilantik itu, yang disumpah itu, nasibnya? Itu juga harus dipikirkan. Jadi ini bicara yang melantik kan siapa? Ketua Pengadilan Tinggi. Artinya akta-akta otentik
akta otentik tentang pendirian organisasi itu pun didirikan oleh atau dibuat di depan pejabat yang berwenang, jadi bukan ilegal. Jadi ini kita harus sama-sama memikirkan, karena ini sudah artinya sudah berlangsung, sudah terjadi. Kalau yang namanya single bar, bagaimana bentuk konsolidasinya? Dan dalam hal ini pun juga Pradi kan belum lagi munas, belum terpilih secara definitif siapa ketuanya. Ini kan masih belum munas kan gitu dia. Memang islah, tapi kan kita ini belum munas. Apakah sebelum munas ini terjadi keributan, keriuhan dan segala macam? Ini kita kurang tahu. Karena ini organisasi. Organisasi ini bicara kekuasaan. Kekuasaan ini pasti bicara bicara kemampatan. Bicara juga ada namanya, kalau saya bilang kita nggak munafik, ada bicara uang di situ. Kalau nggak ada uang, orang tidak mau berebut, gitu dia. Selain dari Pradi, sebenarnya organisasi-organisasi lain pun pecah, gitu dia. IKADIN pecah, ya kan? KAI juga pecah, ya kan gitu. Jadi ini kita bicara organisasi ini sebenarnya kita harus belajar demokratis. Saya juga masih muda, advokatnya masih muda juga belajar. Apa sih, di mana sih organisasi saya ini? Apa latar belakangnya? Apa manfaatnya? Saya juga belajar kritis. Saya harus belajar kritis, dasar-dasarnya apa, sejarahnya apa. Jadi dari masa Orde Baru yang masa-masa organisasi advokat itu keberadaan kan multibar. 2003 perintah dari Undang-Undang 2003 itu 2 tahun, maka sejak 2005 terbentuklah Pradi. Pradi kan dibentuk 8 organisasi advokat. 2008 terbentuk ada organisasi lain lagi namanya Kongres Advokat Indonesia. Karena latar belakangnya tidak terasa keberadaan organisasi Pradi tersebut sebagai wadah tunggal. 2015 Pradi pecah sebagai wadah tunggal. Dan dasar itulah SKMA nomor 73 tahun 2015. Artinya pertimbangan butir-butir itu ada pertimbangan tentang perpecahan Pradi, dan juga ada terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101 PU strip 7 Romawi garis miring 2009 tanggal 29 Desember 2009. Itu dia. Jadi ini sebenarnya bukan bicara hanya islah juga. Kalau saya ingat, karena ini juga belum lagi munas, belum terpilih secara definitif. Ya, kita tidak tahu ini perkembangannya. Kan gitu. Mudah-mudahan ini sebagai contoh yang baik, karena sudah multibar, single bar, gitu-gitu aja kita nih. Ini bingung kita nih. Dan kedua, terkait organisasi-organisasi lain sudah menyumpah, sudah ada akta-akta yang sudah sah di depan pejabat umum, itu bagaimana? Itu bukan ilegal maksud saya. Artinya mereka bukan ilegal, mereka harus difasilitasi. Kalau dibilang mereka ilegal, akta SKHU-nya kan dikeluarkan oleh Menkumham, akta dalam pembentukan dikeluarkan oleh notaris. Itu kan orang-orang pejabat berwenang juga. Terus yang melantik siapa? Ketua Pengadilan Tinggi juga, bukan tukang becak juga yang melantik. Maksudnya juga mereka harus pikirkan, karena ini negara bukan juga negara yang berdasarkan kekuasaan, berdasarkan hukum. Jadi semua ini harus dilihat cara pandangnya. Kalau saya memandang cara pandang saya, jadi sebenarnya dalam hal ini memang pemerintah juga tidak mau terlalu ikut campur, tapi saya harapkan pemerintah ikut campur juga, bagaimana menengahi terhadap konsolidasi atau rekonsiliasi keberadaan Pradi atau organisasi lainnya sudah terbentuk berdasarkan hukum. Maksudnya legal itu resmi. Bagaimana caranya? Tidak sembarangan mencabut SKMA. Terus apa yang terjadi? Oh, tidak bisa direkod kemudian. Terus yang terjadi gimana? Kan gitu dia. Jadi kita ini chaos juga gitu dia. Yang membuat ini kan siapa lagi? Ya kita kan harus kaca diri juga. Mungkin ini juga akibat dari egoisnya daripada pemimpin-pemimpin daripada Pradi juga. Pradi Fauji Yusuf, Junifer, dan Luhut Pangaribuan. Dan sebelumnya juga ada wakil ketua umumnya pada tahun 2008 membentuk organisasi advokat namanya Kongres Advokat Indonesia. Latar belakangnya karena tidak terasa keberadaan organisasi tersebut. Itu menjadi yang harus dipikirkan oleh ketua-ketua umum yang akan terpilih dalam munas nanti, yang akan definitif nanti. Jadi kita tidak tahu di sini perkembangannya. Ini seperti spekulatif. Kalau dibilang judi ini seperti gambling ini. Ekornya pakai ekor berapa kan gitu kan, kepalanya apa kita nggak tahu. Tapi ingat, yang sudah dilantik organisasi advokat lain itu pun tetap
juga. Artinya harus dipikirkan, mereka bukan ilegal juga, punya akta yang dibuat di pejabat umum yang sah, notaris, disahkan oleh Kemenkumham. Kedua, dilantik oleh pejabat tinggi juga atau kepala ketua pengadilan tinggi, tetap juga sama. Jadi yang melantik itu ketua pengadilan tinggi yang sama terhadap yang single bar ini. Jadi inti dari video saya ini, single bar atau multi bar, saya juga tidak mau tahu, saya tidak mau ambil pusing. Yang penting intinya bagaimana keberadaan organisasi advokat ini mempunyai manfaat, kemanfaatannya mempunyai manfaat keadilan, kepastian daripada seluruh anggota. Masalah hirup pikuk, pucuk berapa, uang yang berapa, itu saya nggak ada urusan. Karena apa? Kita ini kan harus mandiri kan gitu. Tapi bagaimana organisasi ini menaungi, memberi pendidikan keberkelanjutan yang baik dan benar. Karena apa? Kita ini kan masuk ke zaman yang lebih canggih, gitu kan? Zaman 4.0 katakan gitu lah. Situlah tugas-tugas yang harus dipikirkan pemimpin nanti. Sekian dari saya, dari channel YouTube saya. Sebelum dan sesudahnya saya minta maaf apabila dari materi saya ini salah kepada senior-senior ahli-ahli hukum. Mohon maaf sebelumnya, saya izin karena ini cara pandang saya. Apabila saya salah, mungkin saya akan membuat koreksi-koreksi bahasan di video YouTube saya selanjutnya. Karena saya juga mau belajar kritis, belajar mencari dalil-dalil yang ada dalam pikiran saya. Sekian dari saya, kita akan dengarkan ataupun lihat agenda-agenda agenda-agenda video saya selanjutnya di channel saya, channel hukum, politik sesuai fakta dan data. Salam dahsyat.